Muda, tampan, bertalenta, dan berprestasi sepertinya sangat cocok disematkan buat cowok kelahiran Jakarta 3 Oktober 2002 ini. Memiliki tinggi badan 173 cm dan berat badan 63 kg, lelaki milenial ini memang aktif menjadi penyanyi, pemain sinetron, model iklan, dan juga pemain film series. Ya, dia adalah Rahkan Devana. Kini, ia mempersembahkan sebuah lagu berbahasa Jawa berjudul Yowes, ciptaan Igun Gunawan. Karena Yowes, sejujurnya emang cocoknya nyanyiin lagu bahasa Jawa. Pada awalnya tuh saya ngeliat lagu ini bener-bener jujur aja karena suka sama energinya sih. Saya lebih suka sama energinya karena di sini lagu ini menyuarakan tentang keikhlasan dan ketulusan. Dan saya belajar di lagu ini di mana ketulusan sudah tidak dihargai lagi. Untuk apa kalian bertahan? Itu yang saya kutip dari lagu Yowes. Sampai sekarang pun aku belum ngerasa di Yowes itu aku logatnya tuh udah fasih gitu. Jadi ada beberapa penyesuaian juga. Jadi aku dapat lagunya, terus di situ aku baca liriknya juga kan. Di situ aku udah frustasi. Kenapa? Karena liriknya tuh bener-bener kayak awalnya aku nggak paham ini apa gitu kan. Terus akhirnya minta orang terdekat yaitu ART, di rumah ada Mbak gitu kan. Akhirnya minta, Mbak tolong translatein dong, kebetulan dia orang Jawa juga. Dan akhirnya udah pasti translate, dapet keseluruhannya. Di sini aku baru sering putar-putar lagunya. Di tengah gempuran musik K-pop, Rahan yang keturunan Betawi dan Sunda ini muncul dengan musik bergenre pop kontemporer berbahasa Jawa. Sempat galau nggak sih waktu proses rekaman lagu tersebut? Mungkin kayak ngerasa aneh gitu kan, kayak aduh ngapain sih gue pakai bahasa Jawa. Tapi lama-lama di situ aku kayak ngerasa kalau bahwa dengan lagu Jawa ini aku bisa bener-bener kayak bisa bener-bener membawakan lagu gitu. Aku jadi bangga, ngerti nggak? Ojo nang di, pokoknya abis ini Sorot bakal menyediakan berita-berita yang asik banget. Meskipun karirnya sukses, ternyata Agnes Mo tak suka pergi ke mall. Perempuan kelahiran 1 Juli 1986 itu mengaku tak punya waktu luang apabila harus pergi ke pusat perbelanjaan. Agnes kadang frustasi saat berbelanja di mall jika tak temukan barang incarannya. Agnes mengaku begitu banyak penggemarnya yang ingin mengikuti gaya fashionnya, namun karena tidak tahu bagaimana cara mendapatkannya. Agnes mengaku tertarik bisnis sejak dia kecil hingga kini bisnis yang dijalaninya sangat banyak loh. Setelah kembali terjun di dunia akting, Salsabila Adriani mencoba untuk memperluas kemampuannya di bidang audiovisual melalui film pendek yang ia buat bertajuk Tak Lagi Sama bersama Yusuf Mahardika atau yang lebih dikenal dengan Si Madun. Film pendek Tak Lagi Sama yang ditayangkan di kanal YouTube Salsabila TV bercerita tentang kehidupan Aluna dan Sagara, sepasang kekasih yang sibuk dengan aktivitas masing-masing. Tergantung hubungannya ya, tapi ya sebenarnya lebih karena bertahannya sih Kak. Bertahan kayak, dan aku tuh tipikal orang yang percaya kalau misalnya contohnya boneka rusak tuh nggak harus dibuang gitu, tapi bisa dijahit dulu, diperbaiki dulu kayak gitu. Nah, mungkin aku termasuk cewek yang bertahannya sangat kuat. Aku termasuk cewek yang positive thinking banget, anaknya yang enggak kok dia pasti bisa berubah, enggak kok dia pasti bisa kayak gini. Mungkin aku lama karena kayak gitu. Karya ini ditulis oleh Salsa dan Yusuf bersama-sama sebagai bentuk kekompakan mereka dalam mengisi hubungan mereka yang lebih positif dan menginspirasi para penggemarnya. Syuting di tengah pandemi agak merepotkan bagi Salsabila dan tim. Sebenarnya syuting kayak digital pun jadi susah juga sih, kayak bikin, kan aku punya nyanyi juga udah pasti susah ya, karena kan yang pasti kita nggak bisa off air segala macam, semuanya virtual. Terus ya walaupun sekarang udah TV udah mulai bisa ya on airnya, tapi lebih kayak misal kalau syuting nih jadi izinnya tuh jadi jauh lebih susah. Apalagi kalau untuk digital aku sendiri, kayak aku punya beberapa konten yang
biasanya kita syuting tuh di hotel atau di apartemen, tapi sekarang jadi dikecilin gitu loh. Jadi untuk masuk apartemen itu cuma boleh 4 orang, sedangkan aku syuting aja tim bisa 4, bisa 5, bisa 6 kayak gitu kan. Jadi kayak waktu itu kita sempat banget, ini apes banget sih. Kita udah sewa, kita udah ngobrol sama yang punya, nyampe sana nggak boleh Mas Satpam ya. Yang boleh naik cuma 3, terus kita yang kayak, mohon maaf nih kamera 2, 3, berarti kameramen aku 2 sama aku. Udah bener-bener yang lain nunggu di bawah dan itu pun jadinya gantian. Kayak gitu sih. Tapi ya gimana ya.